Selamat Hari Natal dan menyambut Tahun Baru 2025. Horas, mejuah-juah, hak-hoi, enjuah-juah, Yahowu, dan salam sejahtera bagi kita semua. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat dunia. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, atas segala berkat dan kasih anugerah-Nya, yang senantiasa selalu menyertai, menolong, menerangi, menuntun, membimbing, dan mempersatukan kita di dalam keharmonisan dan kehangatan persekutuan Kristen. Topik yang menjadi bahan renungan untuk menguatkan iman dan kepercayaan kita kepada Yesus Kristus, serta untuk menyalakan kobaran api semangat juang dalam rangka menjalankan berbagai aktivitas kehidupan di sepanjang weekend ini, Sabtu, tanggal 28 Desember tahun 2024. Tertulis di dalam kitab Injil Matius 6 ayat 9. Demikian firman Allah. Karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwa dengan kasih setia-Nya, Ia tetap menggembalakan kita para domba-Nya hingga sampai saat ini. Dalam aktivitas kehidupan di dunia ini, tak dipungkiri, ada banyak hal yang sulit dilakukan, salah satunya adalah berdoa. Banyak orang di sekitar kita yang sulit untuk berdoa. Mereka seringkali beralasan bahwa mereka bingung mengenai apa yang harus dikatakan dalam doa-doa mereka. Tetapi sebenarnya doa itu bukanlah sesuatu yang sulit untuk dilakukan. Ingat, bahwa doa adalah berbicara kepada Allah. Sehingga, agar tak terputus komunikasi kita dengan Allah, Yesus telah memberikan sebuah contoh dan instruksi yang spesifik mengenai bagaimana seharusnya kita berdoa. Doa dimaksud kita kenal sebagai doa Bapa kami, sebagai tertulis di dalam Injil Matius 6 ayat 9 sampai ayat 13. Artinya, Yesus menjadikan doa Bapa kami sebagai model bagi kita mengenai bagaimana seharusnya kita berdoa. Secara terang dan tegas, bahwa contoh doa yang diajarkan Yesus, bila dicermati, ada struktur atau permohonan dalam doa tersebut. 3 permohonan yang pertama ditujukan kepada kemuliaan dan pujian bagi Allah. Kemudian 3 permohonan terakhir ditujukan kepada kebutuhan para pengikutnya. Dalam nats renungan hari ini, Matius 6 ayat 9, kita akan melihat permohonan pertama yang ditujukan kepada Allah dan kemuliaannya. Frasa dikuduskanlah namamu. Di permukaan, mungkin hal ini tidak terdengar seperti permohonan doa, tetapi sebuah pernyataan. Namun, ini bukan sekadar mengatakan bahwa nama Tuhan itu suci, seolah-olah kita mengakui kebenaran itu. Sebaliknya, kita berdoa agar nama Tuhan dihormati sebagai nama yang suci oleh semua ciptaannya. Nama Tuhan harus dijunjung tinggi sebagai nama yang suci, dan kita berdoa agar semua orang melakukannya. Menghormati namanya sebagai nama yang suci, berarti kita menghormati sifat, karakter, dan kepribadiannya. Inilah yang dimaksud dengan penyembahan, menghormati namanya. Kita berdoa dan menyerukan penyembahan sejati hanya kepada Tuhan.
Kitab suci memberi kita konsep tentang kehormatan dan penghormatan ini di banyak tempat. Konsep-konsep ini seharusnya tertanamkan dalam diri kita tentang bagaimana kita menyapa Tuhan sebagai Bapa yang layak mendapatkan rasa hormat dan penghormatan dari anak-Nya. Kita harus menikmati bahwa Tuhan adalah Bapa kita, menikmati semua berkat dari hubungan baru yang telah Dia ciptakan bagi kita. Namun pada saat yang sama, kita tidak boleh melupakan tentang siapa kita dan siapa Tuhan. Ini terlihat ketika Yesus berkata, "Bapa kami yang di surga." Hal ini sangat jelas dan tegas, bahwa Tuhan tidak setingkat dengan kita. Dia ada di surga. Tuhan tidak berada di tingkat yang sama dengan kita. Namanya harus dijunjung tinggi dan dihormati sebagai sesuatu yang suci. Kita harus menghormati Tuhan. Para pengikut Kristus meminta Bapa mereka untuk bertindak agar mereka dan semakin banyak orang lain akan menghormati Tuhan, memuliakan Tuhan, dan menganggapnya kudus. Inilah tujuan hidup, agar semua orang di semua tempat menghormati nama Tuhan. Itulah mengapa penting di dalam doa untuk fokus pada tujuan, agar nama Tuhan dimuliakan sebagai sesuatu yang kudus, dan komitmen untuk memuliakan nama Tuhan melalui perbuatan baik kita di dunia ini. Doa adalah kesempatan yang sangat istimewa yang Tuhan sediakan agar setiap umat Tuhan bersekutu dengan Tuhan. Dengan berdoa, maka kita mengakui bahwa kita memiliki Allah Bapa yang kudus yang menginginkan kita untuk hidup dalam kekudusan. Dengan berdoa kita juga bisa menerima pengampunan dosa dan keselamatan dari Tuhan. Ketika kita berdoa, maka kita mengaku dosa dan kejahatan kepada Allah yang kudus. Kita memohon kiranya Allah mengampuni dosa kita dan menguduskan kita, sehingga kita menjadi kudus dan berusaha mencintai hidup dalam kekudusan. Dengan berdoa, maka kita tetap bersyukur kepada Tuhan atas suka dan duka yang kita alami dalam hidup ini. Tuhan Yesus mengajak umat Tuhan meneladani sikap Yesus yang konsisten mempertahankan kekudusan hidupnya dan imannya kepada Allah dengan selalu tekun berdoa. Walaupun Yesus diperhadapkan dengan berbagai tantangan, cobaan serta penderitaan, tetapi Yesus tetap setia menjaga kekudusan hidupnya, sehingga Yesus tidak pernah jatuh kepada dosa dan kejahatan. Dengan berdoa, maka umat Tuhan percaya bahwa hanya Tuhan sumber kekuatan yang menguatkan umatnya untuk tetap hidup kudus walaupun berbagai cobaan, tantangan, dan penderitaan datang dalam hidupnya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwa dengan kasih setia-Nya, Ia telah menyelamatkan kita dari dosa dan maut. Doa sebagai sarana komunikasi yang Tuhan berikan kepada umat-Nya. Ketika berdoa, kita memanggil nama Tuhan untuk menolong kita dalam ragam pergumulan hidup. Kita juga mendengarkan suara Tuhan berbicara kepada kita dan kita mendengarkan suara dan jawaban Tuhan. Jika kita berdoa kepada Tuhan, percayalah bahwa Tuhan akan mendengarkan doa kita dan menolong kita, sebab Dia membuka tangan-Nya untuk menerima dan mengasihi semua orang. Kasih Allah Bapa disediakan bagi segala ciptaan-Nya melampaui segala perbedaan yang ada. Dan dalam hubungan dengan sesama, perlu ditumbuhkan sikap saling menghargai, menghormati, dengan kesadaran
bahwa kasih dari Yesus Kristus telah disediakan bagi semua orang. Sepatutnya kita pun menghadirkan kebaikan bagi semua orang. Demikian firman Allah yang menjadi renungan buat kita di hari Sabtu ini. Selamat beraktivitas dan berkarya di akhir pekan ini. Semoga kesehatan dan kesuksesan, serta berkat karunia lainnya, senantiasa selalu melingkupi perjalanan hidup kita. Salam dari seorang anak manusia Nalilu bernama Hasudungan Sila N, tinggal di kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, Jemaat HKBP Resort Medan Timur, Distrik 10 Medan Aceh. Shalom. Mejuah-juah, dan Horas Hubata Haganupan. Sampai jumpa. Disondakon Tuhan di batama buhina tuho jala asima rohana minamu. Didompakon Tuhan di batama buhina tuho jala di pasorkon madamena tutun.